Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, namaku Erlinda Setiabudi, NIM 68202010. Aku dari kelas Bahasa Indonesia E. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku akan menjelaskan tentang presentasi ilmiah. Langsung saja. Bagaimana sih cara membuat PowerPoint untuk presentasi? Di sini ada dua tipe ya teman-teman. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang hanya copy paste semua teks yang ada di dalam bacaan maupun artikel. Kemudian dia memindahkan teks yang ada di dalam bacaan atau artikel tersebut ke dalam PowerPoint. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang hanya menuliskan poin-poinnya saja atau kalimat yang penting saja. Nah, berikutnya aku akan memberi contoh orang-orang yang hanya copy paste dengan orang-orang yang hanya menuliskan poin-poinnya saja. Berikut adalah contoh PowerPoint yang copy paste ya teman-teman. Kalian bisa melihat orang yang copy paste adalah orang yang menuliskan semua satu paragraf ke dalam PowerPoint tanpa mengambil kalimat yang penting. Berbeda dengan contoh yang satu ini. Contoh yang satu ini adalah contoh PowerPoint yang hanya menuliskan poin-poinnya saja atau kalimat yang penting saja. Orang yang menuliskan poin-poinnya saja atau kalimat yang penting saja ini sangat terlihat rapi daripada contoh sebelumnya. Nah, jadi kalian termasuk tipe orang yang mana nih? Tipe 1 atau tipe 2? Kalau tipe 1 tadi adalah orang-orang yang hanya copy paste semua teks yang ada di dalam bacaan maupun artikel. Kalau yang tipe 2 tadi adalah orang-orang yang hanya menuliskan poin-poinnya saja. Atau kalian tipe keduanya nih. Jadi kadang menuliskan poin-poinnya saja, tetapi kadang juga menuliskan semua teks yang ada di bacaan atau copy paste. Kalau menurut saya, di dalam presentasi kita seharusnya menuliskan poin-poinnya saja. Mengapa? Karena namanya saja sudah jelas PowerPoint. Maka di dalamnya hanya terdapat poin-poinnya saja, selebihnya kita jelaskan waktu presentasi. Sehingga dapat menarik perhatian audiens. Kalau kita memakai contoh yang pertama tadi, contoh orang yang copy paste, maka audiens akan merasa cepat bosan dan tidak akan tertarik dengan presentasi yang kita bawakan. Tetapi kalau kita memakai contoh yang kedua tadi, contoh orang yang hanya menuliskan poin-poinnya saja, maka audiens akan merasa tidak bosan dan audiens akan merasa tertarik kepada presentasi yang kita bawakan. Selanjutnya, aku akan memberi tips dan trik membuat PowerPoint yang baik. Di sini ada 5 tips dan trik cara membuat PowerPoint yang baik ya teman-teman. Tips dan trik yang pertama adalah meminimalkan jumlah slide. Di dalam membuat presentasi, kita harus meminimalkan jumlah slide agar pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan agar perhatian audiens tidak akan teralihkan. Maka dari itu, kita harus meminimalkan jumlah slide. Kita dapat meminimalkan jumlah slide itu minimal 10 slide ya teman-teman. Bisa lebih juga dari 10 slide. Nah, tips dan trik yang kedua adalah pilih font yang mudah dibaca. Kita dapat memilih font yang tepat seperti Arial, Times New Roman, dan sebagainya akan dapat membantu kita dalam menyampaikan pesan yang kita bawakan. Dan kita harus menghindari fonts yang tidak dapat dibaca ya teman-teman, karena fonts yang tidak dapat dibaca oleh audiens akan mempengaruhi presentasi kita, sehingga audiens tidak dapat menerima informasi atau pesan yang kita sampaikan dengan baik. Tips dan trik yang ketiga adalah pilih ukuran fonts yang mudah dibaca audiens dari kejauhan. Selain memilih fonts, ukuran fonts juga dapat mempengaruhi ya teman-teman. Ukuran fonts kita dapat lebih dari 30. Kita menghindari ukuran fonts yang kurang dari 30 ya teman-teman. Karena semakin kecil tulisan kita, maka semakin audiens akan merasa tidak nyaman dan tidak enak untuk dilihat. Tips dan trik yang keempat
adalah menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Ketika kita melakukan presentasi, kita bisa menggunakan kalimat sesingkat mungkin atau sesederhana mungkin agar para audiens dapat menerima informasi kita atau pesan kita dengan baik. Kalau kita menggunakan kalimat yang panjang atau kalimat yang bertele-tele, maka audiens akan merasa cepat bosan dan pesan atau informasi yang kita bawakan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, di dalam PowerPoint kita harus menggunakan kalimat sederhana mungkin atau sesingkat mungkin. Kita bisa juga di dalam PowerPoint menggunakan poin-poinnya saja. Nah, tips dan trik yang kelima adalah menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Di dalam PowerPoint, warna itu sangat penting ya teman-teman. Mengapa? Karena kalau kita warnanya sudah cocok, terus bagus, maka presentasi kita akan membuat menarik audiens dan audiens akan merasa tidak bosan dengan adanya presentasi kita. Kalau warna kita sudah tidak cocok, maka presentasi kita akan terlihat tidak enak untuk dipandang dan audiens akan merasa tidak tertarik dengan presentasi yang kita bawakan. Maka dari itu warna kita harus perhatikan sehingga presentasi kita akan membuat mereka menjadi nyaman dan menjadi tertarik. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan presentasi yang baik? Apakah ada yang tahu? Di sini ada 3 cara ya teman-teman. Cara yang pertama adalah menyampaikan materi. Ketika kita menyampaikan materi, kita jangan terus melihat layar monitor kita atau layar LCD secara terus-menerus. Dari awal presentasi sampai akhir presentasi kita melihat layar LCD terus tuh, kita jangan sampai ya teman-teman. Tetapi kita bisa melihat audiens, bahkan kita bisa berjalan-jalan menuju ke audiens. Maka dari itu kita harus menghindari melihat layar LCD secara terus-menerus. Cara yang kedua adalah sikap kita. Sikap kita ketika melakukan presentasi ilmiah itu bagaimana sih? Sikap kita yang seharusnya adalah serius, antusias, aktif, serta tenang dan yakin. Maka kualitas presentasi kita akan memiliki nilai yang baik dan lebih di mata audiens. Kalau kita sikapnya lemas, tidak serius, bercanda terus, ketawa terus, maka audiens akan menilai bahwa kita itu tidak sungguh-sungguh untuk melakukan presentasi. Maka dari itu kita harus menghindari sikap seperti itu ya teman-teman. Cara yang ketiga adalah bahasa yang digunakan. Ketika melakukan presentasi, bahasa apa sih yang kita gunakan? Bahasa yang kita gunakan ketika presentasi ilmiah adalah bahasa verbal. Dan ketika kita melakukan presentasi, kita harus berkata dengan sopan ya teman-teman. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, karena audiens akan menilai presentasi kita itu lebih jelek daripada orang lain. Padahal kita sudah sungguh-sungguh menyiapkan presentasi kita, tetapi kita di tengah perjalanan berkata-kata yang tidak sopan. Nah, itu akan membuat nilai kita menjadi jelek di mata audiens. Maka dari itu, kita harus menghindari kata-kata yang tidak sopan. Selanjutnya yang harus diperhatikan ketika melakukan presentasi apa saja sih? Yang harus diperhatikan ketika melakukan presentasi di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah melakukan kontak mata. Ketika kita melakukan presentasi, kontak mata itu sangat penting ya teman-teman, karena untuk menjalin hubungan dengan audiens. Arahan pandangan mata kita itu harus ke semua arah secara bergantian. Maksudnya gimana sih? Maksudnya arahan pandangan mata kita itu kita bisa mulai dari arah kiri, arah kanan,
arah atas maupun arah tengah secara bergantian. Jangan sampai arah pandangan mata kita itu ke satu titik saja. Dengan demikian, maka audiens akan merasa bahwa kita itu memperhatikan mereka dan mereka juga akan memperhatikan kita. Kalau arahan pandangan mata kita ke layar LCD atau ke layar monitor atau ke satu titik saja, maka audiens itu merasa kita itu tidak memperhatikan mereka dan mereka juga akan tidak memperhatikan presentasi apa yang kita bawakan atau kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua adalah pembukaan yang menarik. Pada waktu pembukaan, kita harus membukanya dengan hal-hal yang menarik karena kesan pertama yang akan mempengaruhi audiens untuk tertarik atau tidak dengan presentasi kita. Maka dari itu, kita harus membukanya dengan hal-hal yang menarik dan kita harus membukanya dengan ceria. Yang ketiga, itu menyampaikan dengan singkat dan lugas. Kalau kita menyampaikan presentasi kita dengan secara bertele-tele, maka audiens akan merasa cepat bosan, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus menyampaikan poin-poin yang paling penting dari pesan yang kita sampaikan. Yang keempat adalah bersikap rileks dan senyum. Saat menyampaikan presentasi di atas panggung maupun di depan kelas, kita tidak diam di satu titik saja, tetapi kita bisa sambil jalan-jalan, bahkan kita bisa mendekati audiens dan kita harus tetap tersenyum. Kalau kita dalam menyampaikan presentasi kita tidak tersenyum, audiens akan tidak merespon apa yang kita sampaikan. Yang kelima adalah fokus. Dalam melakukan presentasi kita juga harus fokus ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak fokus karena audiens akan memberi pertanyaan kepada kita dan kita harus meresponnya dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Apabila ada yang salah, ada yang berbeda atau ada yang kurang, aku minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.